Aku mau nulis CV, pakai bahasa apa ya? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Apapun bahasanya, baik menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, boleh kamu gunakan. Namun yang harus kamu perhatikan adalah tata bahasa yang digunakan. Kamu harus menggunakan bahasa yang baku dan sesuai standar penulisan, serta tidak menggunakan slang word. 75% dari perekrut menganggap bahwa bahasa yang digunakan dalam CV sangat penting. Dari survei tersebut, diketahui bahwa kamu harus memperhatikan pemilihan kata-kata yang kamu tulis di CV. Bahasa yang seperti apa yang harus aku gunakan dalam CV? Tonton video ini jika kamu ingin mengetahui bagaimana kalimat dan padanan kata yang harus kamu pilih dalam menulis resume atau CV-mu. Tentu video ini berguna bagi kamu agar CV-mu lebih dilirik oleh rekruter. Kamu juga bisa nonton video Minli yang ini untuk mengetahui hal penting dalam menulis CV. Ingin tahu bagaimana tata bahasa dalam CV yang benar? Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi sama Minli di sini. Di video kali ini, Minli akan membahas mengenai 5 tips penulisan tata bahasa ketika menulis CV. CV atau kurikulum vitae adalah dokumen yang menyajikan informasi seorang pelamar tentang pengalaman kerja, pendidikan, serta kualifikasi yang dimilikinya. Dalam menulis CV, tidak hanya isi dari CV saja yang diperhatikan oleh perekrut, penggunaan bahasa yang tepat juga sangat penting. Penggunaan bahasa yang sesuai akan membuat CV lebih mudah dibaca dan dipahami oleh perekrut. Jadi tata bahasa yang kamu gunakan akan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan kerja. Yuk simak penjelasan Minli supaya kamu bisa mengikuti proses selanjutnya dalam proses rekrutmen. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minli? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Berikut adalah penggunaan tata bahasa yang benar ketika menulis CV. Saat menulis CV kamu harus menjelaskan dengan menggunakan kalimat yang spesifik, bukan kalimat yang umum atau general. Menggunakan kalimat yang spesifik akan membuat CV lebih dapat dipahami dan menonjolkan kemampuan yang dimiliki oleh kamu. Rekruter ingin mengetahui secara detail tentang kemampuan yang dimiliki oleh kamu dan bagaimana kemampuan tersebut dapat diterapkan dalam pekerjaan yang kamu lamar. Contohnya, jika kamu ingin melamar pekerjaan sebagai seorang software development, kamu harus menyajikan keterampilan pemrograman, pengujian, dan analisis sistem serta menyebutkan software yang digunakan dalam CV-nya. Namun, jika kamu hanya menulis, saya memiliki kemampuan dalam mengembangkan perangkat lunak, tanpa menyebutkan software yang digunakan atau orientasi hasilnya, maka informasi tersebut akan sulit dipahami. Menulis kalimat yang general kurang bisa ditangkap dengan baik oleh rekruter. Dengan menyajikan kalimat yang spesifik, perekrut akan lebih mudah memahami kualifikasi kamu dengan pekerjaan yang dilamar. Menulis CV juga harus menggunakan kalimat aktif bukan kalimat pasif. Menggunakan kalimat aktif akan membuat CV terlihat lebih dinamis dan menunjukkan bahwa pelamar adalah seseorang yang memiliki inisiatif dan energi. Hal ini menunjukkan bahwa pelamar adalah seseorang yang akan berkontribusi positif dalam organisasi. Contohnya, jika seseorang menulis kinerja laporan pemantauan aktivitas bisnis ditingkatkan secara real-time dalam CV-nya, itu akan terlihat pasif dan kurang menunjukkan inisiatif yang diambil oleh pelamar. Namun, jika kamu menulis, meningkatkan kinerja laporan pemantauan aktivitas bisnis secara real-time dan mengurangi waktu respons laporan hingga lebih dari 50% dalam CV-mu, itu akan terlihat bahwa kamu memberikan impact kepada perusahaan. Dengan menyajikan kalimat yang aktif, perekrut akan lebih mudah menggambarkan peran yang dapat diberikan oleh kamu dalam pekerjaan yang dilamar. Kamu harus memahami bahwa CV ditulis untuk mengungkapkan dirimu bukan untuk memberi kesan rekruter. Ketika menulis CV, penting untuk mengungkapkan kelebihan atau skill yang kamu miliki, bukan hanya memberikan kesan yang baik. Jika kamu hanya ingin memberikan kesan saja, kamu tidak akan jujur terhadap apa yang kamu tulis di CV-mu. Kamu bisa jadi melebih-lebihkan isi CV-mu dan tidak bertanggung jawab dengan apa yang kamu tulis. Sebaiknya kamu jujur dalam mengungkapkan kelebihanmu, sebab jika nanti kamu diterima kerja namun ternyata kamu tidak memiliki skill tersebut, itu akan membahayakan posisimu. Kamu tidak akan mampu bekerja secara maksimal karena ternyata kamu tidak memiliki skill tersebut. Sebaiknya ketika kamu menyatakan bahwa kamu memiliki skill tertentu, sertakan dengan bukti atau fakta. Menyajikan fakta-fakta yang dapat diukur, akan membuat CV lebih kredibel dan menonjolkan kontribusi yang telah diberikan oleh pelamar dalam pekerjaan sebelumnya.
Menyajikan fakta yang jujur dan akurat akan memberikan perekrut gambaran yang jelas tentang kualifikasi yang dimiliki oleh kamu. Contohnya, jika kamu menulis memiliki kreativitas yang tinggi dalam CV-mu tanpa menyertakan bukti atau contoh, itu akan terlihat seperti hanya memberikan kesan yang baik tanpa dapat dipertanggungjawabkan. Namun, jika kamu menulis memiliki kreativitas yang tinggi dibuktikan dengan pengalaman memenangkan ide paling inovatif pada konferensi inovasi pendidikan dan kewirausahaan sosial di kampus X dalam CV-mu, itu akan membuktikan bahwa kamu memang memiliki skill tersebut. Selain itu, menulis CV dengan mengungkapkan fakta juga akan memudahkan perekrut untuk memahami hasil nyata pekerjaan yang kamu lakukan. CV-mu harus ditulis dengan style penulisan yang dapat di-screening secara cepat. Perekrut umumnya memiliki banyak CV yang harus dibaca dan hanya memiliki waktu yang terbatas untuk melakukan screening. Oleh karena itu, perlu untuk menyajikan CV dengan cara yang mudah dibaca dan dipahami, sehingga perekrut dapat mengetahui secara cepat kualifikasi yang dimiliki oleh kamu. Untuk memudahkan rekruter menemukan poin penting dalam CV-mu, kamu bisa menggunakan bullet point atau nomor saat menjelaskan informasi. Kamu juga harus menghindari penulisan yang terlalu teknis seperti bahasa-bahasa yang sulit dipahami oleh orang awam. Gimana penjelasan dari Min Lee? Apakah sudah jelas? Setelah ini kamu dapat menyesuaikan CV-mu agar menarik untuk dibaca? Kalau kamu punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya Sobat 5. Oke, segitu dulu sharing dari Min Lee kali ini. Jangan lupa cek video Min Lee yang lain ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe, dan ajak teman kamu ya, biar Min Lee lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.